honorer di negeri dengan guru swasta, ini udah mulai ada gap. Karena ada bersuujon itu berpraduga seolah-olah pemerintah mendukung guru-guru swasta ini. Banyak guru honorer yang di negeri nggak lulus, Pak. Sehingga mereka menganggap, wah ini guru-guru swasta bikin kami nggak lolos gitu, Pak. Nah, jadi akar rumput malah ribut, Pak. Gitu loh, Pak. Bahwasanya di satuan pendidikan itu tentulah di sana ada guru, ada kepala sekolahnya, dan ada penyelenggaranya. Nah, di penyelenggaranya ini tentu ada pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan kami adalah penyelenggara di swasta. Kita tidak sama sekali mengetahuinya komunikasi tentang pengangkatan P3K ini. Jadi tentulah kami sebagai kan petir di siang bolong, kita ini adem-adem saja menyelenggarakan. Nah, tiba-tiba ada lulus P3K ini ditarik ke pemerintah, tentulah kita kaget luar biasa. Oke. Nah, kagetnya apa, Prof. Yanto? Teman-teman ada yang kehilangan 1, 2, 3, 4, 5, sampai ada bahkan belasan siswa, belasan guru di satu sekolah. Kebayang nggak begitu dianya 11 guru itu keluar dari sekolahnya, maka kelimpunganlah kita sebagai yayasan penyelenggara untuk mencarinya. Okay. Jadi bangganya hanya hitung beberapa menit, Pak. Oh, bangga, senang kita lulus, alhamdulillah, gitu. Ternyata Pak, diambil dibawa ke sekolah negeri. Itu yang kita, waduh, mohon kiranya suara kita ini bisa didengarkan lah mungkin Prof. Yanto bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih Pak Prof. Yanto. Lagi-lagi saya mungkin melihat pemerintah lupa gitu ya, bahwasanya guru yang dikelola pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu tentulah mereka pemerintah yang pengambil kebijakan tertinggi di situ. Kalau yang di swasta kan pengambil kebijakannya penyelenggaranya gitu loh, Pak. Ini jadi badan musyawarah adalah organisasi kita penyelenggara. Jadi kembali pertanyaan Prof. Yanto, kita berharap kan kita sudah mendidik, sudah membina, sudah membesarkan, sudah about everything ya untuk sekolah guru-guru kita yang baik ini. Jadi apalah ruginya kalau tetap di situ di sekolah swasta dikembalikan, tetap ditempatkan di asal. Pertanyaannya, kontribusi pemerintah dengan menempatkan tetap 1 guru di situ, 2 guru katakanlah 10 guru atau berapa guru, kan nggak ada ruginya, Pak Yanto. Jadi saya harus katakan kalau andai kata kebijakan pemerintah ini dapat dikembalikan kembali di sekolah swasta, semuanya senang, Pak. Pasti guru yang lolos P3K dia senang. Dianya terangkat kesejahteraannya, yayasannya senang, dan siswanya juga senang, gurunya bagus-bagus, dan demikian juga pemerintahnya, Pak. Saya ingin katakan begini, bukankah Prof. Yanto, pemerintah sekarang kan sudah ada program Merdeka Belajar, ada guru penggerak, guru-guru yang ASN P3K yang lulus di sekolah swasta, tetap di swasta kan dia yang menggerakkan gitu, Pak. Yeah. Jadi dia menggerakkan jadi bagus gitu, Pak. Yeah. Itu tawaran kami, biar itu dibina, jadi sekarang menjadi 2 yang pembinaannya luar biasa. Di satu sisi di tempat kami mengabdi, di satu sisi pemerintah menjadikan dia menjadi penggerak. Digerakkanlah swasta itu melalui program P3K ini, Pak Prof. Yanto. Ya, saya sepakat seperti itu. Nah, apakah Badan Musyawarah Perguruan Swasta itu sudah berkumpul kemudian membuat simulasi apa yang akan dihadapi ketika guru-gurunya itu pergi begitu, Kisaur? Gimana, Kisaur? Kebetulan program P3K ini adalah program yang langsung direct kepada guru-guru. Jadi hampir semua kita penyelenggara tidak tahu. Kita tidak tahu. Jadi kita tidak terkomunikasikan. Kita terkomunikasikan itu kalau misalnya kalau si yang bersangkutan guru itu melapor atau mungkin ada proaktif baru tahu. Jadi program P3K ini saya harus katakan umumnya yayasan tidak tahu karena memang tidak ada persyaratan untuk itu. Jadi tentulah kita kelimpungan, Prof. Yanto. Nah, dalam pertemuan-pertemuan kami bahkan kita kemarin lusa itu kita melapor dengan sangat hormat kepada pembina guru di Indonesia ini, tentu Dirjen GTK Pak Iwan Sahril didampingi oleh Prof. Nunu sebagai sekretaris Dirjen menyampaikan keluh kesah kita ini. Karena kita juga nggak mudah, Prof. Yanto, untuk
dalam tempo 4 gulipat itu Bandung Bondowoso langsung mencari guru yang baik-baik dalam waktu yang setingkat ini. Gitu Ya, Prof Yanto. ya mudah-mudahan ada perubahan kebijakan Kisaur. Itu kan gampang sekali kebijakannya. Kemudian bikin SK bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan. Kemudian mengatakan oke, P3K jalan tapi tetap saja di sekolah swasta. Dengan cara seperti itu saya kira kita memberdayakan sekolah swasta yang notabene kita akan menghadapi luar biasa mengenai bonus demografi. Kalau sekolah-sekolah swasta itu nggak berdaya, kita nggak bisa menghadapi bonus demografi dengan baik, yang itu nanti katanya akan disiapkan untuk tenaga kerja di mana tahun 2035 itu kita akan berada di ekonomi besar dunia kelima katanya. Nah kalau itu nggak serius ditangani, itu saya kira juga menjadi kerugian pemerintah juga Kisah. Nah hal-hal seperti itulah yang perlu kita ketahui. Belum lama kita sebenarnya tahun lalu kita sudah ketemu, sudah lapor kepada Pak Saiful Huda di Ketua Komisi 10 DPR. Nah, dan belakangan ini kita juga karena organisasi kita ini kan punya di samping kita secara kelembagaan juga berbagai mana organisasi induk kita juga menggunakan secara parsial juga. Misalnya teman-teman dari PGRI, Muhammadiyah, NU, Kristen, Katolik dan teman siswa juga menggunakan masing-masing juga jalurnya di samping kita bersama-sama. Jadi semuanya kita gunakan pintu Pak semuanya. Dan kami juga pendekatan kepada Menpan RB Pak. Menpan RB karena yang kami tengarai kemarin waktu kita ketemu dengan Pak Dirjen Pak Sahril, Dirjen GTK, bahwasanya itu kan terhalang dengan Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN Pak, begitu. Nah jadi begitu Undang-Undang 5 ASN itu kan itu berarti hubungannya dengan Kemenpan, Menpan RB. Jadi kami juga sudah berusaha, sudah menyampaikan juga surat resmi kepada Kemenpan agar kiranya ini bisa saling mendukung. Nah demikian juga melalui Kementerian Keuangan tadi dan juga melalui Setnek. Jadi kita semuanya kita gunakan Pak. Pak Yanto mungkin saya ingin ditambahkan, gini saya senang tadi Prof Yanto mengatakan bonus demografi. Izin saya menyampaikan kepada pemerintah bahwasanya anggap ini pemerintah dari atas melihat gini Pak ya. Anggap kami swasta Pak, Prof Yanto negeri. Pak Yanto punya masalah kekurangan guru di negeri-negeri, ya Pak sekolah negeri. Swasta juga demikian. Jadi artinya pemerintah tetaplah melihat Prof Yanto yang negeri, melihat kami juga swasta. Karena kita dua sama-sama mendidik anak bangsa, gitu loh Pak. Jadi monggo, jangan dengan menyelesaikan masalah. Jadi kalau boleh kayak pegadaian lah Pak, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan menyelesaikan masalah, timbul masalah baru. Jadi nanti, bahkan sekarang Prof Yanto, di teman-teman akar rumput, itu teman-teman guru swasta, honorer di negeri, dengan guru swasta, ini udah mulai ada gap. Karena ada bersuujon itu berpraduga, seolah-olah pemerintah mendukung guru-guru swasta ini. Banyak guru honorer yang di negeri nggak lulus, Pak. Sehingga mereka menganggap, wah ini guru-guru swasta bikin kami nggak lolos gitu, Pak. Nah, jadi akar rumput malah ribut, Pak. Gitu loh, Pak. Nah, padahal kita yayasan pun kaget juga gitu. Jadi supaya jeda ada itu yang saya katakan tadi, pemerintah mohon maaf Pak Prof Yanto, dilihat yang sekolah negerinya kekurangan apa, kekurangan guru kita bantu, kita angkatlah di sana. Tapi yang swasta juga kekurangan apa, sama-sama diperhatikan. Karena dua-duanya sama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan anak orang luar kan Pak yang kita kaji Pak. Ya artinya memang P3K kan menjadi predator terhadap kualitas saya kira di sekolah swasta. Oleh karena itu harus harus diberi masukan supaya bahwa kebijakan ini adalah tidak sempurna, walaupun baik tapi tidak sempurna. Mari kita sempurnakan bersama pemerintah kalau memang pemerintah adalah berpihak pada sekolah-sekolah swasta itu.